أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita memujinya karena telah memberikan anugerah keimanan kepada kita. Kita memujinya karena telah menganugerahkan Islam dalam keseharian kita. Kita memujinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita mudah langkah untuk menuntut ilmu. Semoga dengannya Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada diri kita, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Ta'ala akan faqihkan dia. Allah Ta'ala jadikan dia faham dalam urusan agama. Mudah-mudahan dengan terus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, maka nikmat itu pun terus bertambah, iman itu terus bertambah, Islam itu kian istiqomah sampai kematian menjelang kita, dan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala di atas ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Benar-benar menjadi ilmu yang barakah, memberikan keberkahan dalam setiap sendi kehidupan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana saat ini kita sampai ke poin 31 ya. Halaman 122. Sebelumnya kita sudah bahas tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang suka berpecah belah ya, tidak mau bersatu. Mereka tinggalkan wasiat Allah Ta'ala untuk bersatu, sebaliknya mereka malah lebih memilih berpecah belah satu dengan yang lainnya. Taib. Halaman 122. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: adawatuhum lid-dini al-haqqi wa mahabbatuhum lid-dini al-batil. Adawatuhum, permusuhan mereka, lid-dini al-haqqi, terhadap agama yang hak. Wa mahabbatuhum, dan kecintaan mereka, lid-dinil batili, terhadap agama yang batil. Al-mas'alatul hadiyatu wa thalathuna, masalah yang ke-31, wahia, yaitu min a'jabil ayati aidan, min a'jabi, termasuk
yang paling menakjubkan, paling mengherankan. Al-ayati, tanda-tanda atau ayat-ayat, aidon juga, mu'adatuhum, permusuhan mereka, ad-dina, kepada agama, alladzi, yang intasabu, mereka menisbatkan diri, mereka menisbatkan diri, ilaihi, kepadanya, ghayatal adawati, dengan puncaknya permusuhan, wa mahabbatuhum, dan kecintaan mereka, dinal kuffari, terhadap agama orang kafir, alladzina, yang aduhum, memusuhi mereka, wa'adu, dan memusuhi nabiyahum, nabi mereka, wa fi'atahum, dan kelompok mereka, ghayatal mahabbati, dengan puncak kecintaan, kama, sebagaimana, fa'alu, yang mereka lakukan, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma atahum, ketika beliau datang pada mereka, ketika beliau datang pada mereka, bidini Musa alaihi salamu, dengan agama Nabi Musa alaihi salam, wattaba'u, lalu mereka mengikuti kutubas sihri, kitab-kitab sihir, wahia, yaitu min dini, dari agama ali fir'auna, pengikut Fir'aun. Inilah poin yang ke-31. Menulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ini termasuk kebiasaan yang aneh, ya, yang sangat mengherankan. Min a'jabil ayati, termasuk tanda-tanda orang kafir jahiliyah yang paling aneh.
Kenapa beliau katakan paling aneh? Mereka memusuhi agama yang mereka berada di atasnya. Contoh nih, misalnya dia seorang muslim, tapi dia sangat benci kepada Islam. Sebaliknya, malah dia mencintai, menggandrungi agama yang memusuhi agamanya, memusuhi nabinya. Misalnya apalah agama yang sangat memusuhi agama Islam, Yahudi katakan. Dia malah lebih suka kepada orang-orang Yahudi. Itu aneh kan? Aneh. Dia dari keluarga A. Ada dua keluarga nih. Ada keluarga A dengan keluarga B. Salah satu anggota dari keluarga A ini bermusuhan nih. Antara keluarga A dengan keluarga B bermusuhan. Turun-temurun. Musuh bebuyutan. Dengan permusuhan yang sangat nyata. Kemudian ada dari salah satu keluarga si A, keluarga A ini, dia dari keluarga A, tapi dia bencinya nggak ketulungan sama keluarga A, baik model keluarganya ataupun orang-orang yang ada di keluarga A ini. Nah, sebaliknya dia malah lebih suka dengan keluarga B. Ya, lebih suka kepada keluarga B yang jelas-jelas membenci keluarganya yang sini A. Nah, kira-kira posisi dia di mana itu? Posisinya mau di A atau di B? Di A dia benci, di B dia dimusuhi. Nah, mau di mana dia? Mati aja. Kan repot itu menjadikan posisinya kan. Di A dia nggak suka, tapi dia nggak bisa pergi, dia nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau di sini aja dia di A, karena dia keluarga sini. Tapi sebenarnya dia juga sama si B, sama keluarga B. Tapi sama keluarga B dia dimusuhi, dibenci. Lah, mau kemana dia coba? Nah, jadi dia tetap berada di keluarga A, tapi omongannya mencaci maki keluarga A, memuji-muji keluarga B. Nah, jadi gimana nyikapinya keluarga A? Apakah salah satu keluarganya dianggap keluarga atau tidak? Bingung kan? Kau keluarga kami apa enggak? Dibilang keluarga, tiap hari kerjamu caci maki keluarga kita. Dibilang keluarga, tapi kerjamu puji-puji keluarga musuh. Jadi kamu ini siapa itu kan? Jangankan keluarga A, keluarga si B aja pun bingung. Ini si keluarga si A sebenarnya gitu kan. Tapi kok dia benci kali sama keluarganya, malah lebih suka dengan keluarga kita yang mencaci maki keluarga dia. Nah, ini sebenarnya repot. Itulah karakter orang jahiliyah dahulu. Nah, gimana kronologinya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahudi, bukankah dia adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam? Benar. Bukankah kitab suci mereka adalah Taurat? Iya. Seharusnya, ya, logisnya adalah mereka adalah umatnya Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, dan kitab suci yang mereka pegang itu adalah Taurat. Itu ya, Taurat. Dan di zaman Nabi Musa yang sangat memusuhi Bani Israel siapa? Firaun. Ya kan? Firaun dan bala tentaranya. Enggak tanggung-tanggung. Firaun memperbudak mereka, memposisikan mereka menjadi serendah-rendahnya kasta manusia itu kan. Mereka sangat dihinakan, mereka dijadikan budak, dijadikan pekerja. Pokoknya nggak ada harganya sama sekali. Itulah perlakuan Firaun kepada Bani Israel, orang Yahudi ini, ya kan? Nabi Musa dan pengikutnya. Dan Firaun di zaman itu adalah diantara yang mereka yakini adalah sihir.
Yang mereka yakin adalah sihir. Makanya Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, yaitu di Mesir, kepada Fir'aun, yang mereka adalah orang-orang sangat mengagumi sihir. Maka Nabi Musa diutus dengan mukjizat yang lebih hebat daripada sihir itu, untuk menaklukkan sihir itu. Dan itu bukan sihir, yang bersama Nabi Musa bukan sihir. Kalau sihir sifatnya hanya menipu pandangan manusia, tapi kalau yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa adalah nyata. Jadi tongkatnya berubah jadi ular, itu berubah beneran. Tapi kalau penyihir-penyihir yang lain yang mereka lontarkan itu hanya menipu pandangan manusia. Manusia melihatnya ular, tapi hakikatnya itu tetap benda mati. Manusia hanya kena sihir pandangan oleh jin. Kalau yang Nabi Musa ini memang berubah jadi ular, dan penyihir-penyihir itu pun melihatnya berubah jadi ular. Kalau penyihir sama penyihir yang lain lihat yang mereka lakukan tahu, nggak berubah. Tetap yang lempar tali ya tetap tali, yang mereka kayu ya tetap kayu. Penyihir yang lain nampak, yang tersihir hanya orang-orang yang nggak ngerti sihir saja, ya di zaman itu ya. Tapi yang mereka lihat tongkat Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular. Itu yang buat mereka kaget gitu. Ini bukan sihir, bukan sihir. Kalau sihir kami tahu dan nggak berubah bentuknya. Nah, tapi ini berubah betulan. Yang lain pun sepakat. Kau lihat berubah. Kau lihat berubah. Ini bukan dari sihir. Ini dari Rabb kita. Makanya mereka langsung sujud. Bukan sujud kepada Nabi Musanya, bukan. Tapi sujud dengan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, yang memberikan mukjizat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah itu. Jadi kebiasaan orang Fir'aun dulu adalah sihir. Ya, paham ya? Jadi orang Yahudi ini kan pengikutnya Nabi Musa, yang seharusnya mengikuti agama Nabi Musa, dan kitabnya adalah Taurat, dan musuh besar mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian, bukankah di dalam Taurat itu digambarkan secara jelas tentang bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Ta'ala? Sangat jelas disebutkan dalam Taurat mereka, sampai Allah Ta'ala firmankan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya sangat jelas ciri fisiknya, sifatnya, tempat kemunculannya, bagaimana kondisi dakwah, semua disebutkan dalam Taurat. Artinya kalau mereka memang benar-benar jujur mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, mengikuti kitab Taurat sebagai kitab sucinya, seharusnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya begitu. Itu idealnya. Kalau lurus pikirannya. Ya, kalau cara berpikirnya mengikuti fitrah, cara berpikirnya lurus, seharusnya mereka menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab kemudian mereka memusuhi Islam? Ya, apa sebab kemudian mereka memusuhi Islam? Ya, yang sebenarnya agama Nabi Musa alaihissalam juga agama Islam. Itu agama Islam juga. Namun kitab yang turun setelah Taurat ini adalah kitab yang merevisi, kitab yang lebih menjelaskan kebenaran. Ya. Al-Quran menasakh ya semua kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 101, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Ketika datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah Ta'ala
yang membenarkan terhadap kitab atau ajaran yang ada pada mereka. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan. Maksudnya apa? Melanjutkan. Kemudian memberikan syariat dari Allah Ta'ala, mengajarkan kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yang mereka lakukan malah orang-orang yang sudah mendapatkan kitab sebelum Al-Quran ini malah mencampakkan Al-Quran ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Seolah-olah, padahal mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya tahu. Ya, itu dia. Seharusnya mereka menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah sebaliknya mereka memusuhi agama Islam. Mereka mengaku pengikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengaku kitab sucinya adalah Taurat. Seharusnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Islam, tapi mereka malah memusuhinya. Nah, itu dia. Dan sebaliknya, malah Taurat yang asli dirubah menjadi buku sihir. Dirubah menjadi buku sihir. Maka lanjutan dari ayat tadi adalah ayat Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Malah mereka mengikuti sihir-sihir dari syaitan. Jampi-jampi ya, jampi-jampi yang disenandungkan oleh syaitan. Yang syaitan katakan ini dari kerajaan Sulaiman. Itu malah sebaliknya. Padahal sihir itulah yang dahulu digunakan oleh Fir'aun untuk merendahkan, menghinakan Bani Israel. Nah kan sejarahnya hancur-hancuran kan? Hancur-hancuran jadinya. Yang dahulu ajaran itu dibuat menghinakan mereka, malah sekarang mereka pakai. Mereka pakai sendiri untuk diri mereka. Dan agama yang seharusnya mereka ikuti, malah mereka tinggalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, beginilah nasibnya kalau seseorang menolak yang hak. Apa sebab orang Yahudi tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW? Cuma disebabkan hasad. Cuma disebabkan hasad, dengki yang ada dalam hati mereka. Dengki yang ada dalam hati mereka. Yang mereka harapkan adalah Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Karena memang berentet-rentet utusan Allah Ta'ala dari Bani Israel. Ya kan, dari mulai Yakub, ya kan, inilah kepalanya Bani Israel kan. Kemudian anak keturunannya di sana. Tak taunya muncul dari keturunan Ismail yang orang Arab. Ini yang nggak bisa mereka terima. Hanya gara-gara hasad, berharap yang jadi nabi itu anak keturunannya, ternyata dari keturunan yang berbeda. Lalu karena hasad itu mereka tolak kebenaran yang ada pada Rasulullah SAW. Dan mereka sebenarnya nggak bisa bantah, sedikit pun nggak bisa bantah terhadap kebenaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini ikhwati, begitulah Allah Ta'ala menyiksa di dunia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyiksa orang-orang yang menolak kebenaran di dunia, dengan Allah Ta'ala ceburkan mereka ke dalam kebatilan sekalian. Sekalian Allah Ta'ala ceburkan mereka ke dalam kebatilan dan menikmati kebatilan itu. Inilah hukumannya bagi mereka. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mursalat ya,
Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian sebentar aja. Qalilan, sebentar aja. Sungguh kalian adalah orang-orang pendosa. Ya, yang Allah Ta'ala akan siapkan azab bagi mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah sebenarnya yang kita khawatirkan pada diri kita. Ya, kita khawatirkan. Ini dijadikan ibrah. Ini dijadikan ibrah. Khawatir jangan sampai, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada satu kebenaran pun yang kita tolak. Itu jangan sampai. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala menjadi seorang yang menolak hak yang sumbernya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena kalau demikian, maka Allah Ta'ala akan hukum kita dengan tercebur ke dalam kebatilan. Apalagi kita akan nyaman di sana, merasa nyaman dengan kebatilan tersebut. Dan kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya, termasuk dalam orang-orang yang terbuatan maksiat, lalu Allah Ta'ala jadikan kita merasa nyaman dengan maksiat itu. Itulah, ini karena sesungguhnya jika seseorang tidak sadar, sebenarnya ini adalah bentuk azab dari Allah Ta'ala di dunia. Karena apa? Allah Ta'ala biarkan orang ini menumpuk dan menumpuk dosa. Yang resikonya apa? Di sana, kan? Ya, misalnya seorang KPK kan menyelidiki seseorang yang sedang berbuat korupsi. Kalau korupsinya punya 1 juta 2 juta, jangan, hukumannya kecil kali. Biar aja dulu. Pantau terus. 2 juta ada naik, 2 juta, 10 juta naik dia kan, sampai ratusan juta baru tangkap. Barbutnya lengkap dan dosanya panjang, ya kan, rentetannya panjang, masa sidangnya mungkin bertahun-tahun, dan itu di penjara terus posisinya, kan gitu. Itu siksaan hakikatnya. Begitulah Allah Ta'ala biarkan mereka terjatuh dalam dosa dan dosa, yang efeknya nanti apa? Di akhirat mereka nggak akan mendapatkan nikmat apapun lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu, kita ambil pelajarannya ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka banyak orang yang seperti itu sekarang, ngaku Islam. Antum pernah dapat nggak orang kayak gitu? Ngakunya Islam nih, agamanya Islam, musuh Islam apa? Setan, ya kan, jelas. Iblis dan bala tentaranya. Itu dari yang nggak nampak. Ya dari yang nampak, ya Yahudi dan Nasrani. Ya ini jelas, ya kan. Mereka lah yang memuji, dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu faktanya gimana? Melihat orang Islam yang melaksanakan agama Islamnya dengan lurus, dicaci maki. Islam tuh, KTP-nya Islam, tapi melihat orang menjalankan Islamnya, dia sepelekan, dia hina, dia anggap itu keterbelakangan. Sebaliknya, melihat agama seberang, orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, non-muslim, dan mereka memusuhi agamanya, agama Islam, malah dipuja-puja. Wah, ini baru keren, ya kan? Keren. Pakai jilbab, pakai cadar, nggak modern, ya kan? Ini yang keren, buka paha, buka baju segala macam, ini yang keren. Apa-apaan ini? Kan begitu. Islam atau enggak sebenarnya? Kan itu yang kita khawatirkan. Agama yang seharusnya dia bela, malah dia hinakan, dan musuh Islam yang seharusnya mereka siapkan diri untuk melawannya, malah mereka puji-puji. Ayo. Sebenarnya posisinya di mana? Ini mau diapakan? Dikeluarkan dari Islam, orangnya masih syahadat, ya, dikatakan mau gabung ke orang kafir, sama orang kafir pun dia ditolak, ya kan? Ditolak, ente muslim katanya, jangan gabung ke barisan kami.
Nah, ini orang yang statusnya tidak jelas. Statusnya nggak jelas. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemuliaan itu hanya ada pada peribadahan kepada Allah Ta'ala. Karena yang memberikan kemuliaan, yang menjatuhkan itu Allah Ta'ala. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala membuat seseorang terangkat derajatnya, dan Allah Ta'ala juga yang membuat seseorang jatuh martabatnya. Itu Allah Ta'ala yang atur ya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan jadikan makhluk pun mencintai orang tersebut. Sebaliknya, jika Allah Ta'ala membenci seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan jadikan seluruh makhluk membenci dirinya. Maka ukurannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah ridhonya Allah Ta'ala. Itu jadi ukuran. Itu jadi ukuran kita. Melakukan ini, melakukan itu, kan? Membuat pernyataan ini, pernyataan itu, berbuat ini dan itu, semua hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, nggak ada yang lain. Masalah dapat atau tidak dapat dunia itu nomor sekian ya. Karena dunia bukan ganjaran terhadap amal kita, bukan ya. Ganjarannya tetap yang kita harapkan dari akhirat sana. Adapun dunia ini hanya tempat kita sementara singgah ya, sementara singgah. Maka jika Anda seorang muslim, jadilah muslim yang sejati. Syukurilah Islam yang ada pada diri ini. Syukuri. Mudah-mudahan dengan itu bisa istiqomah sampai mati. Kalau Islam yang ada pada diri kita sekarang ini kita abaikan, kewajiban-kewajibannya kita nggak tunaikan, apalagi sunnah-sunnahnya hampir terlupakan, ini namanya tidak bersyukur. Bisa jadi karena tidak bersyukur ini mati dalam kondisi tidak Islam. Tidak Islam. Itu yang malah dikhawatirkan. Kayaknya Islam tapi ternyata bukan Islam. Pengakuannya saja Islam ya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka penting bagi kita untuk terus belajar ya. Terus belajar mengkaji tentang agama ini, sehingga ilmu itu benar-benar membentengi Islam dan iman kita. Ilmu itu betul-betul menjadi iman dan Islam kita itu awet gitu. Awet dia. Enggak gampang basi, enggak gampang hilang, enggak gampang hancur. Maka ilmu itulah yang membentengi. Karena kalau iman dan Islam itu tidak dibentengi dengan ilmu, dia kekuatannya sangat lemah, mudah goyah sekali. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Itu poin yang ke-31. Karakter orang-orang jahiliyah dahulu apa? Seharusnya membela agama yang mereka akui, sebaliknya malah mereka musuhi. Seharusnya memusuhi agama yang memusuhi agamanya, malah ia cintai, ia puji-puji. Nah, ini hati-hati karakter orang jahiliyah seperti itu. Seharusnya mulia di atas Islam, hina dengan meninggalkan Islam. Kayak para sahabat. Para sahabat itu Masya Allah, waktu Rasulullah SAW utus untuk menjumpai Kisra, menjumpai Heraklius, mereka nggak peduli dengan pakaian mereka yang lusuh, apalagi baru perjalanan jauh, ya kan? Begitu masuk kepada raja nggak peduli mereka. Biasanya orang kalau masuk kan harus apalah ya, rapi, pakaian khusus segala macam. Mereka nggak peduli. Selama masih bisa masuk mereka. Jadi mereka benar-benar merasakan kemuliaan yang ada pada mereka adalah ketika mereka bisa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau orang bilang nggak model, mau orang bilang
nggak gaya gitu, nggak ganteng, mau orang bilang kebanjiran, mau orang bilang ini dan itu, komentar manusia, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa? Kalau dibiarin kita memperdulikan komentar manusia, ya balik lagi nih kan, nggak ngerjain apa-apa. Awak kerja salah, nganggur salah juga, ya kan? Bantu-bantu salah juga, ya kan? Didiemin salah juga. Kalau ngurusi komentar orang nggak selesai-selesai, nggak ada siapnya. Namanya orang komen, ya kan? Orang komen bebas, mulutku, ya kan? Lidah-lidahku, suara-suaraku, kan? Dia kan kayak gitu nanti bilangnya. Oh ya sudah, berarti kan tanggung jawab dia, kan gitu. Mau ngomong apapun akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi kenapa kita pula yang rusuh, ya kan? Mulut dia, ya kan? Lisan dia, suara dia. Yang tanggung jawab pun dia. Kenapa kita yang ribut, ya kan? Kenapa kita yang lalu lesu gitu kan? Kenapa kita yang khawatir? Ya sudah. Selama berada di atas yang hak, selama berada di atas keislaman, bismillah, udah. Apa kata orang? Ya sudahlah. Namanya omongan manusia. Kecuali memang yang kita lakukan salah. Ya kalau memang salah ya stop gitu kan. Kalau betul memang salah ya stop. Oh salah, koreksi. Tinggal koreksi, perbaiki, jalan lagi. Gitu aja. Simpel ya. Gas terus. Dalam beramal itu gas terus. Sambil belajar digas. Apa yang udah tahu ilmunya gas. Tahu ilmunya gas terus. Salah, rem. Di mana salahnya? Perbaiki, gas lagi. Gitu dia. Jadi jangan tinggal-tinggal aja. Antum kalau naik sepeda motor, padahal jaraknya finishnya udah dekat, ya kan? Orang sudah pada berlomba semua. Ente jadi pembalap tinggal-tinggal. Gimana? Cocok ini? Ya kalah. Itu lihat tuh Valentino Rossi dan yang lainnya itu. Wah, kalau lagi balapan, Anda tinggal-tinggal nengok ke penonton. Ngapain tinggal-tinggal? Kita mau balapan apa mau apa ini? Nggak ada, gas terus karena finishnya udah deket. Kematian itu udah deket lagi kematiannya. Ngapain lagi ngurusin sana sini? Ini gas terus, amalnya digas terus. Udah mau finish soalnya, deket lagi udah finish. Begitu. Jangan pedulikan lagi omongan orang. Kecuali kita memang salah. Kalau salah ya baru salah jalur, salah tikungan, ya kan? Silahkan dikoreksi, baru nanti jalan lagi. Nah begitu ya, kita harus kokoh ya, harus bangga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebanggaan kita. Yang lain-lain kebiasaan orang kafir, udah ngapain pula ikut-ikutan? Tidak ada apa kita kepada mereka, nggak ada hubungan sama sekali. Mau mereka jempalik, mau pakai baju ini dan itu, bergaya rambut begini dan begitu, sorak-sorak begini dan begitu, udah. Itu memang kerjaan orang kafir begitu. Ngapain pula kita yang sibuk gitu kan? Orang jedar, kok nggak keluar kita ya? Orang jedar. Apa urusannya kita dengan jedar itu? Kemudian keluar, apa urusannya? Itu mereka orang kafir melaksanakan ibadahnya gitu kan. Ngapain kita ikut-ikutan gitu. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjut ke masalah yang ke-32. Kufruhum, kekufuran mereka atau penentangan mereka bil haqqi, terhadap kebenaran, alladzi yang ma'a ghairihim, bersama selain mereka, mimman, dari orang, la yahwaunahu, yang tidak mereka sukai. Al-mas'alatu tsaniyatu watsalatsuna, masalah yang ke-32.
kufruhum bil haqqi, penentangan mereka terhadap kebenaran, idza kana, jika ma'aman la yahwaunahu, bersama orang yang tidak mereka sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa qalatil yahudu, berkata orang Yahudi, laisatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara, dan berkata orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'in, orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang di urutan 32 ini adalah mereka akan ingkari kebenaran kalau sumbernya dari orang yang mereka tidak suka, mau apapun yang dikatakannya. Kalau dia tidak suka dengan satu kelompok, tidak suka dengan satu kaum, maka apapun yang sumbernya dari mereka ditolak. Begitulah. Sebagaimana itu antara Yahudi dan Nasrani juga nggak akur. Padahal kepada orang Yahudi turunnya Taurat. Setelah Taurat diselanjutkan dengan Injil. Ya kan? Nabi Isa pun diturunkan kepada Bani Israel. Nah, tapi kemudian hari keduanya nggak akur. Yang mengikuti kitab Taurat membenci atau mengejek yang pengikut kitab Injil, pengikut kitab Injil mengejek pengikut kitab Taurat. Nah, malah jadi saling menghina, saling meremehkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah kebiasaan orang jahiliyah, ya. Jadi hanya mau menerima kalau sumbernya dari orang yang mereka sukai. Ya, misalnya datang pemberi kabar A dengan B. A dengan B bawa kabar. Kabarnya sama isinya. Kabarnya sama. Tapi karena keedannya ini si A, sementara si B ini musuh gitu kan. Keedannya si A. Padahal beritanya sama. Tapi yang dia akui berita si A. Si B nggak ngomong apa-apa ini. Ini cuma cici-cuit kayak burung lewat dia katanya. Yang ini yang ngomong. Ini nggak dipedulikan nih, kan gitu. Atau malah sebaliknya, si A bawa berita bohong, si B bawa berita benar. Mana yang dia ikuti? Tetap si A, nggak peduli mau benar mau salah, ini kedanku katanya. Dia kedanku ini, kawan dekatku. Ini musuh. Mau bilang apapun tetap salah. Nah, itu orang jahiliyah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Bukan kebiasaan orang mukmin, bukan kebiasaan orang yang beriman. Karena sebagaimana yang dulu kita sebutkan bahwasanya al-haqqu dhalatul mu'min. Yang hak itu, perkara yang hak itu adalah seperti barang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun dia dapati, dia ambil. Gitu kan? Ingat dulu waktu anak contohkan kita kehilangan dompet, gitu kan? Kehilangan dompet, isinya barang-barang berharga, KTP, SIM, uang beberapa rupiah, dan surat-surat yang menurut kita penting dalam dompet itu. Hilang. Pastikan dimanapun dapat dompet itu, udah kecebur paret kek, udah kesepak-sepak di jalanan kek, udah kelindes-lindes truk kek, diambil nggak? Tetap ambil. Wong dompetku kok, apalagi isinya masih utuh kan gitu. KTP-nya belum hancur kan, SIM-nya belum hancur, ya kutip ya kan. Apa iya?
antum kehilangan dompet yang isinya berharga seperti itu, lalu pas nampak dilindesin truk, nampak ditabrakin sepeda motor, hampir masuk paret, ditengoki aja gitu. Mbok los itu. Udah jatuh ke paret, nggak maulah kan gitu. Ada yang berpikir kayak gitu? Kan enggak kan? Kalau berpikir seperti itu berarti nggak berharga, berarti dompetnya kosong kan gitu. Kupikir masih bagus gitu, rupanya udah kena lindes truk, udahlah kan itu. Nggak kau ambil ya? Nggak, SIM di sini, KTP sini, duit pun cuma 1.000 nyari situ katanya. Dompet yang mahal tadi. Kupikir selamat, rupanya enggak kan gitu. Berarti nggak berharga. Gitu. Kalau memang berharga, mau jatuh ke paret, mau jorok, mau udah lusuh, pasti tetap diambil, diselamatkan mana yang bisa diselamatkan. Begitulah seorang mukmin terhadap yang hak ini. Dari manapun dia dapati, pasti dia ambil. Ya, begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan pernah sesekali karena kebencian kita kepada seseorang lalu membuat kita tidak mengambil yang hak dari dirinya. Itu nggak pas. Ya, itu nggak pas. Sekalipun itu dari musuh. Nabi SAW pernah membenarkan berita seorang Yahudi. Membenarkan berita seorang Yahudi, di mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi diceritakan bahwasanya pernah orang Yahudi itu komplain kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi orang Yahudi ini katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalian juga syirik sama kayak kami. Kenapa? Buktinya sahabat-sahabatmu kalau bersumpah demi Ka'bah katanya. Dia katakan demi Ka'bah. Yang lainnya mengatakan bersumpah demi Muhammad. Atau mereka masih berani mengatakan terserah Allah Ta'ala dan terserah Muhammad. Terserah kamu katanya. Gimana itu? Kan syirik tuh, paham ya? Orang Yahudi paham juga yang syirik. Paham, dia komplain kepada Rasulullah SAW. Apakah komplainnya dikatakan, Yahudi, gak usah banyak cerita, kau pinggir sana, gak betul omonganmu? Enggak. Rasulullah SAW langsung koreksi sahabatnya, jangan lagi bersumpah dengan Ka'bah. Maka bersumpahlah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Dan jangan pernah lagi ucapkan Masya Allahu wa syi'ta, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Jangan pernah lagi katakan terserah Allah dan terserah Muhammad, tapi katakan Masya Allahu thumma syi'ta, terserah Allah Ta'ala kemudian baru kamu. Jadi tetap derajatnya itu di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dikoreksi, para sahabat dikoreksi, dibenarkan komplainnya orang Yahudi ini. Begitu, karena memang yang hak yang dia sampaikan ini hak. Apakah kemudian Rasulullah ini sayang kepada orang Yahudi ini? Ya enggak. Apakah kemudian Rasulullah SAW menghormati Yahudi ini? Ya enggak. Tetap musuh ya musuh. Hanya secuil ini benar, sisanya ya enggak. Tetap enggak. Nah, begitu sikap kita. Jadi tetap kita ambil yang hak, kebatilan yang ada padanya tetap tidak bisa diterima. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW pernah membenarkan berita Yahudi. Dalam riwayat lain juga dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya pernah Yahudi itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya bukankah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang langit-langit itu dengan tangan kanannya, mengangkat gunung-gunung dengan jari jemarinya,
mengangkat bumi beserta isinya dengan jari jemari. Ini hadisnya panjang terus sampai Rasulullah itu tertawa mendengarkan cerita orang Yahudi ini. Karena apa? Benar yang dia bilang. Yang dia itu bilang tuh benar. Benar, nggak disalahkan sama sekali Rasulullah SAW. Malah sahabat-sahabat disuruh dengar nih, ucapan dia ini benar gitu. Tetap dibenarkan. Tapi apakah kemudian Yahudi ini diterima dalam Islam? Tetap tidak. Tetap tidak. Perilakunya tetap seperti kepada orang Yahudi. Begitu ya. Tapi dia yang sampaikan saat ini adalah perkara yang benar. Begitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pun antum pernah dengar kan kisah tentang yang terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat menjaga Baitul Mal. Nah, ya kan? Kemudian ada sosok yang mencuri yang ada di dalam Baitul Mal, gudang Baitul Mal itu dicuri, dibobol. Ya. Lalu pada akhirnya tertangkap dan itu ternyata syaitan ya. Ternyata syaitan. Ya kan? Tentaranya iblis, kelaparan, nyuri. Minta ampun, tolong. Hingga akhirnya dia menceritakan tentang ketakutan bangsa syaitan ini terhadap ayat kursi. Apakah kemudian Rasulullah SAW mendustakan berita itu? Enggak, syaitan percaya. Kata Rasulullah tetap, dia itu pendusta, tapi yang dia sampaikan ini benar. Bahwasanya bangsa syaitan ini takut dengan ayat kursi itu benar. Nah, begitulah sikap kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an terhadap yang hak. Ya. Jadi tidak kemudian kita tolak. Sebenci apapun kita kepada seseorang, tapi jika yang dia sampaikan benar, ya benar. Kalau yang sampaikan adalah hak, ya hak. Tapi apakah kemudian kita langsung beramah tamah menjadi kayak saudara sama dia? Ya belum tentu. Lihat orangnya juga. Lihat orangnya, pantas nggak dijadikan teman? Pantas nggak diikuti omongannya yang lainnya? Gitu. Jangan pula gara-gara ini kemudian jadi syubhat, ya kan? Syubhat di sebagian ikhwah yang mengatakan apa? Nggak apa-apa Ustadz. Kita ngaji di mana-mana semua ustadz kita ikut kajiannya. Semua ustadz kita ikut kajiannya. Mau ustadz manapun kan, yang penting kan judulnya ngaji. Nanti baru kita saring, yang benar kita ambil, yang batil, yang nggak benar kita buang. Bisa diterima nggak omongan itu? Bisa nggak? Kalau bisa ya udah, habis ini ngaji aja kemana-mana. Ada kajian di sini, kajian sana, atau di YouTube itu kan, semua ustadz itu dengerin semua omongannya. Semua dengerin. Lalu nanti, kan tinggal kita pilih ustadz, yang benar kita ikuti, yang salah kita buang. Cocok nggak? Cocok nggak kayak gitu? Sama nggak seperti tadi contoh yang kita ambil dari Rasulullah SAW? Sama nggak? Sama atau enggak? Ya jelas beda ikhwah, beda. Kalau Rasulullah SAW, beliau yang memilah mana yang hak, mana yang batil. Tetap para sahabat itu melalui rekomendasi Rasulullah SAW, bukan komentar sahabat. Bukan kan? Bukan. Nggak berani sahabat mengkomentari, karena mereka tahu Rasulullah yang lebih tahu. Makanya mereka katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita sudah sampai mengeluarkan statement seperti itu, bisa memilah mana yang benar lalu kita ambil, mana yang salah kita tinggalin, antum udah sekelas sama para ulama. Ngapain ngaji? Kan udah selevel sama para ulama. Udah bisa kok milah mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu. Ya kan benar kan? Tujuan kita belajar ilmu itu apa? Agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kan itu kan? Kenapa kita terus berusaha belajar dan belajar untuk menjelaskan itu di pikiran kita? Permasalahan kenapa kita kemudian belajar, karena kadang buram. Ini hak atau batil? Perasaan hak, tapi kok kayak ada batil-batilnya. Perasaan batil, kok kayaknya ada hak-haknya kan gitu.
Itulah kenapa kita belajar. Karena masih banyak yang buram di hadapan kita, masih bingung ketika berhadapan, ini hak atau batil? Hak. Yakin? Kayaknya iya. Gawat kan kok kayak gitu kan. Ini batil atau tidak? Batil. Yakin? Kayaknya batil itu. Udah batil lah kan gitu. Masih kayaknya dalilnya. Kalau hak mana dalilnya? Kalau batil mana dalilnya? Itu baru namanya jelas. Bukan menurut perasaan awak. Nah gitu. Maka tidak benar metode belajar yang mengatakan seperti itu. Belajar semua kajian dihadiri bla bla, lalu nanti kita pisah, kita pilah-pilah. Petani aja nggak mau kayak gitu kan? Ada petani gitu mau panen sawah, dikorek semua isi sawah itu, cangkolin semua, dikumpulin, nah baru nanti dipetilin padinya satu-satu. Kan geblek ya petani kayak begitu ya. Petani yang sehat kan hanya dipotong bagian yang nempel dengan padinya saja kan, seret seret seret. Batang-batang bawahnya mana diambilin? Udah tahu jelas sampah. Kan gitu. Baru saya nanti ditepuin, baru diproses-proses sampai jadi beras. Itu aja masih panjang tahapannya. Nggak semudah itu. Apa ada petani manen padi kayak manen apa itu? Kayak manen wortel, ya. Seakar-akarnya itu. Ya kan lelah sendiri nanti ya, sama betul antum ngaji ke semua ustadz yang ada otaknya lelah sendiri. Jadi yang betul yang mana ini ustadz? Bingung ana. Bahas satu masalah aja ambil dari 10 ustadz, 10-10-nya punya pendapat. Jadi ana ikut yang mana? Itulah, makanlah itu subhat itu. Telan yang mana itu? Ya kan begitu. Karena sama antum masih subhat. Sama ustadz itu ada yang hak, ada yang batil, ada yang ngaco, ada yang nggak pakai dalil, ada yang pakai logika. Itu semua mau didengerin. Awak yang suntuk sendiri nanti, bingung sendiri kan? Sudah. Makanya kalau antum bukan petani yang sulit untuk memilah mana padi, mana beras, udah jadi pembeli yang jadi aja, bawa duit ke kedai beli sekilo, udah beras tuh tinggal masak. Ya kan? Nggak pala nanam lagi, nggak pernah geprok-geprok lagi, nggak pala jemur-jemur lagi, tinggal masak. Ambil yang udah jadi, itu namanya awak masih konsumen, ya kan? Belum pandai buat, belum jadi produsennya. Begitu. Kecuali kita sudah sampai pada level bisa milah, ya, bisa mengusahakan, baru itu diusahakan sendiri. Tapi kalau kita masih di level yang hanya masih di dasar-dasar, hanya konsumen, ya sudah, terima yang jadi-jadi aja. Sementara sambil belajar ya, sambil belajar bagaimana bisa mengupas ayat, bagaimana bisa mengupas hadis. Gitu, ada ilmu-ilmu dasarnya. Tentu yang paling mendasar adalah bahasa Arab, ya kan, belajar tentang bahasa yang menjadi sumber ilmu di dalam Islam. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu jangan pembahasan kita di poin yang ke-32 ini dijadikan dalil yang salah, ya kan? Benar. Yang hak itu, ya kan, sama ustadz itu ada yang hak ustadz, ya benar. Yang disampaikan ustadz itu ada yang benar, yang ada yang haknya, ya benar gitu kan. Tapi masalahnya antum bisa pilah nggak? Jangan-jangan dari 10 penyampaian dia, 1 yang hak itu bisa antum ambil, lalu 5 yang subhat antum telan, sisanya lagi 5 lagi yang batil kayaknya hak. Udah selesai, ketelan semua jadinya kan. Seharusnya cuma 1 yang ditelan aja, tapi ternyata yang subhat juga ditelan, yang batil juga ditelan sekalian. Habis, ya kan, habis. Udah, yang vitamin cuma 1, sisanya ampas sama racun. Kira-kira jadi apa tuh orang? Nah kan repot kan akhirnya kan, harus membersihkan racunnya, harus buang ampasnya, sehingga balik lagi ke yang 1 tadi. Kan repot jadinya, repot sendiri. Ya repot sendiri nanti hasilnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi benar, yang hak itu adalah dhalatul mu'min. Misalnya antum sudah tahu, ya, misalnya antum sudah tahu bahwasanya bahwasanya berdoa, memohon di kuburan itu adalah perbuatan syirik gitu kan. Memohon di
kuburan itu adalah perbuatan syirik. Udah paham itu, bahas dalilnya segala macam, udah ngerti, oke, gitu kan. Ternyata ada orang agak setengah-setengah, kurang 1 on ya kan gitu. Akalnya kurang 1 on. Jadi agak-agak kurang gitu kan, entah karena kecelakaan kah atau membawaan lahir. Ternyata dia nasihatin orang, ya, nasihatin orang tentang haramnya berdoa di kuburan kan gitu. Apa sikap antum? Oh bener, yang dia bilang ini bener gitu kan. Walaupun dia kurang-kurang 1 on, tapi yang dia bilang ini bener gitu kan. Cuma kan bukan berarti antum kemudian berguru sama dia kan? Enggak kan? Antum majelisnya di mana gitu kan? Ana ikutlah ngaji sama antum gitu kan. Oh alah. Kan enggak begitu kan? Ya udah, sekedar sampai kepada taraf yang dia sampaikan ini, walaupun orangnya agak kurang, tapi yang dia sampaikan itu hak, harus tetap dibela. Disalah-salahin tuh sama orang, walah kurang setengah on aja ngomong cerita tentang agama, tentang antum harus bela, Pak, jangan salah Pak, ini walaupun saudara kita ini agak-agak kurang karena kecelakaan kemarin, tapi yang dia sampaikan itu benar Pak, dalilnya ada begini dan begitu gitu kan. Ini kan bukan masalah dia kurang nggak kurangnya, tapi yang dia sampaikan itu benar Pak, antum harus bela. Jangan malah antum jadi ragu, kok yang kupahami sama kayak yang dipahami orang ini. Apa aku kurang 1 on juga? Malam balik kan begitu. Harusnya antum bela ketika dia disalah-salahkan orang, ketika dihujat orang, antum harus bela. Pak, mohon maaf gitu kan, bukan maksudnya saya juga kurang 1 on, tapi yang dia sampaikan ini benar Pak, ayatnya ini, hadisnya ini, penjelasannya begini, cocok Pak gitu kan. Ya kebetulan kan gitu ya, kebetulan dia paham gitu kan. Ya kan nggak semua salah ya, nggak semua salah kadang gitu. Walaupun ya mungkin secara umumnya salah. Misalnya ada si fulan lagi komentar itu kan, biasanya orang ini ahli maksiat lah katakan, pemabuk gitu kan, pemabuk. Lalu nyuruh orang lain yang sedang nongkrong pergi sholat ke masjid. Ditentang, wah pemabuk pakai nyuruh orang ke masjid, nggak usah diterima omongannya, gila itu, nggak perlu ke masjid. Antum kan harus bela kan, mohon maaf Pak, mohon maaf, memang beliau pemabuk, tapi dia nyuruh kita ke masjid kan bener, iya kan bener kan. Apa kemudian antum ikut-ikutan mabuk sama dia? Ya kan enggak juga gitu kan. Lalu berkawan sama dia, besok mabuk di mana? Kan enggak begitu. Nah tapi antum harus bela yang dia sampaikan tuh bener kan. Atau antum bahkan dinasehati dia gitu kan, bang, udah ajan no, pergi ke masjid. Awak dinasehati tukang mabuk nih, gak mau aku ke masjid, gara-gara suruh tukang mabuk aku, gak jadi ke masjid, gara-gara ini nyuruh orang mabuk, salah malah. Oh iya ya, makasih ya bang, udah ngingetin, gitulah. Yuk ke masjid kita, kan gitu. Betul lah bang ya, udah ajan bang, waktunya ke masjid ini. Makasih ya bang, ayolah ke masjid kita, kan gitu. Jangan teman-teman yang nasihati apa, lalu kita yang nasihati musuh gitu kan. Antum lagi bermasalah sama orang tua, lagi berseteru, sehingga ada kawan yang dulu antum benci gitu kan, ada masalah gitu antum dengan dia, atau dia utang nggak bayar-bayar selama ini, palak kali antum, utang aja bolak-balik nggak bayar-bayar, lalu antum masalah dengan orang tua, dinasihati sama dia, antum jangan kayak gitu sama orang tua, itu durhaka nanti gitu kan. Apa jawaban antum? Utang mau bayar dulu. Kan nggak gitu ya, utang mau bayar dulu baru nasihati aku, nggak gitu ya ikhwah. Bener kau ya, iya ya, ini bisa jadi durhaka aku sama orang tua kalau gini terus sikapku itu kan. Iya bener juga, tapi utang bayar ya kan gitu, utang bayar ya, tetap nyelip ke situ juga. Begitu ya ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang hak itu adalah apa? Itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Itu adalah barang hilang bagi kita. Ya, contoh juga misalnya anak berseteru, anak kita salah, anak orang bener, ayo belain siapa? Kadang nih yang celit itu kan, anak awak yang salah, memang dia mukul duluan, makanya dibalas pukul. Tapi nangis, sama-sama nangis itu kan, siapa yang dibelain? Wah, anaknya kan. Nah, janganlah, ya tetap anaknya dibilangin, kamu
Jangan pukul orang, jadinya kan dipukul sama dia. Mohon minta maaf sama dia. Ayo sama-sama minta maaf. Kan gitu. Jangan mentang-mentang itu anak orang gitu kan. Apalagi awak direkturnya itu anak OB gitu kan. Anak OB mukul anak direktur. Apa-apaan ini kan. Enggak begitu ya. Tetap yang salah adalah salah, yang benar ya. Karena itu tadi. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Selalu menerima yang hak itu hanya dari orang-orang yang mereka suka saja. Yang enggak mereka suka enggak mau. Gitu. Jadi mereka hanya dengan kelompoknya saja. Hanya teman-temannya saja. Kita tidak, ya, kita tidak. Dari manapun, asalkan kita tahu itu hak, ya, asalkan kita tahu itu hak, maka wajib kita terima nasihatnya, wajib kita terima apa yang dia sampaikan, karena bagaimanapun yang dia sampaikan adalah perkara yang hak. Taib, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.